Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya channel Adenium Gasani. Channel yang membahas seputaran tips dan trik adenium, cara menanam, cara merawat, pengendalian hama, penyakit, dan lain-lain seputar adenium. Oke, welcome back to my channel. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya tidak akan membahas terlalu lama, terlalu panjang, karena tidak ada waktu, tidak sempat untuk membuat konten memberikan tips dan trik kepada teman-teman Adimania Nusantara karena sibuk nih. Baru saja membuat rak 80 kali 6 meter. Sekaligus ini baru saya bikin lantai beton, lantai 2. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan mereview atau memberikan tips pada teman-teman cara menekan adenium itu pertumbuhannya jelek atau ngelanjir, istilah Adimania Nusantara, adenium karakter. Karena curah hujan yang terlalu tinggi, pasti teman-teman Adimania Nusantara mengeluhkan curah hujan yang terlalu tinggi. Nah, karena pada hakikatnya air hujan, curah hujan, air hujan itu sendiri mengandung banyak kandungan nitrogen. Tentunya kandungan banyak nitrogen tersebut membuat tanaman adenium ini tidak stabil, pertumbuhannya sangat cepat, daunnya gede-gede, kemudian cabangnya panjang-panjang, seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman semua tidak menyukai adenium karakter yang seperti itu. Nah, makanya di sini saya akan memberikan tips. Tips ini belum tentu kebenarannya, jadi ini hanya menurut saya, jadi tidak bisa diuji secara ilmiah, tidak bisa diuji secara akademis, melainkan ini hanya sebatas pengalaman saya, sebatas apa yang saya praktekkan, kemudian inilah hasilnya gitu loh. Jadi kalau kita berteori, kalau kita secara ilmiah, akademis dan lain sebagainya, tapi wujud dari tanaman itu tidak nyata, tidak ada satu hasil yang memuaskan, saya rasa itu bullshit. Nah, seperti itu. Ini seperti itu. Ini. Jadi saya tidak omong kosong, saya hanya membagikan apa yang menjadi teori saya, itu saya praktekkan, kemudian inilah hasilnya gitu loh. Jadi tidak bisa diuji secara ilmiah, secara akademis dan lain sebagainya, karena saya hanya asal-asalan. Mau ditiru teman-teman silahkan, tidak ya tidak masalah, karena saya hanya sekedar berbagi pengalaman, dan pengalaman saya itu tentunya ya sudah saya praktekkan, inilah hasilnya tanaman seperti ini. Oke, lanjut. Kalau intensitas curah hujan terlalu tinggi, itu air hujan itu membawa banyak nitrogen. Nah, kemudian kalau membawa banyak nitrogen, tentunya pertumbuhan adenium pertama tidak stabil, terlalu cepat, daunnya pasti lebar-lebar. Kemudian di bawah itu pasti terjadi kelembaban media. Kelembaban media yang terlalu lama, kelembaban daun atau sela-sela cabang yang terlalu lama itu akan memancing atau menimbulkan banyak patogen-patogen, baik itu virus, bakteri, jamur dan lain sebagainya. Yang sering kita temui, yang sering saya temui itu adalah jamur. Seperti itu. Kalau tanaman itu terlalu banyak konsumsi, terlalu banyak asupan nitrogen, maka tanaman itu cepat besar, tanaman itu daunnya lebar-lebar, kemudian cabangnya panjang-panjang. Setelah seperti itu, tanaman itu mudah terserang hama, penyakit dan lain sebagainya, atau patogen pengganggu lah, istilahnya HPT, hama penyakit pengganggu. Nah, untuk menekan asupan nitrogen yang terlalu tinggi secara tidak langsung, yang
diberikan air hujan tadi, maka saran saya, tips saya itu memberikan banyak banyak fosfor dan kalium. Tunggal saja teman-teman, fosfor dan kalium. Karena apa? Kalau kita berikan banyak fosfor dan kalium, fosfor ini mampu merangsang akar sehingga akar itu akan tumbuh terus. Nah, kalau akar itu tumbuh terus, kalau ada jamur yang menyerang di akar itu pasti nanti akan kering dengan sendirinya. Saya mengalami berkali-kali. Itu ada tanaman setelah saya bongkar ternyata bekas busuk tapi masih survive. Nah, itu manfaat dari fosfor. Kemudian fosfor ini mampu menekan nitrogen dari media atau dari air hujan yang jatuh ke tanaman kita. Seperti itu. Itulah manfaat fosfor. Kemudian kalium. Kalium ini selain berfungsi untuk merangsang pembungaan atau pembuahan pada tanaman, juga mampu membentuk satu sistem imun, daya kebal tanaman. Itu tahan terhadap hama dan penyakit tanaman. Seperti itu. Itulah manfaat dari kalium. Kemudian kalau kita berikan tunggal, majemuk tunggal itu P dan K, hanya P dan K, tidak ada unsur nitrogen dan unsur mikro yang lain, itu nanti akan menekan pertumbuhan jamur, patogen dan lain sebagainya di kala musim hujan ini pasti sangat banyak. Kemudian mampu menekan asupan nitrogen. Nah, jadi seimbang dengan asupan nitrogen yang diberikan hujan dan seimbang dengan asupan fosfor dan kalium yang kita aplikasikan. Nah, seperti itu. Ini kerapatannya seperti ini teman. Ini sangat miris, ini sangat riskan karena di bawah pasti medianya terlalu lembab, juga terlalu teduh karena saking rapatnya. Ini bahaya jamur dan patogen yang lain. Tapi alhamdulillah belum ada satupun yang busuk, belum ada satupun ditemukan terkena jamur di cabang. Mungkin karena faktor saya berikan P dan K, kemudian sesekali saya berikan fungisida teman-teman. Fungisida sekali lagi sudah saya pernah bahas, jangan pernah memakai fungisida berbahan aktif azol. Itu biasanya bentuk cair azol. Itu mahal harganya, cuman sangat-sangat tidak cocok. Karena apa? Karena bahan aktif azol itu diberikan tanaman ketika akan dipanen. Jadi menghentikan pertumbuhan tanaman, kemudian menguningkan daun sehingga kelihatan tua siap dipanen. Kalau di tanaman adenium saya rasa kurang cocok. Seperti itu. Saya berikan fungisida atau jamur yang ada kandungan ZPT zinc, membantu untuk merangsang tanaman untuk tumbuh. Seperti itu. Nah, seperti ini loh. Belum ada satupun ditemukan busuk teman-teman, padahal kerapatannya seperti ini. Shoot dari sini. Cakep. Oke, seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih pupuk tunggal majemuk P dan K yang saya aplikasikan, yang saya pakai karena keadaan urgent, karena keadaan darurat, hujan intensitasnya terlalu tinggi, curah hujan terlalu tinggi, maka saya menggunakan pupuk kimia MKP teman-teman. MKP pupuk kimia itu tunggal P dan K. Saya lupa kandungannya, yang jelas lebih banyak P-nya daripada K-nya, cuman tunggal. Itu bisa saya aplikasikan 3 hari sekali, 1 minggu sekali, suka-suka. Saya lihat intensitas hujannya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, sekaligus itu merangsang tunas baru, merangsang akar baru, sangat bagus. Nah, untuk takarannya teman-teman, saya memakai 1 sendok teh. 1 sendok teh itu saya larutkan ke dalam tangki semprotan saya itu 5 liter. Nah, 1 sendok teh per 5 liter. Sedikit memang teman-teman, saya spraykan saja, spraykan kena daun, bawah daun, media bebas. Nah, seperti itu.
itu bisa saya aplikasikan 3 hari sekali. Untuk saat ini karena air hujan, intensitas hujan terlalu tinggi, maka saya stop penggunaan POC. Paling saya menggunakan MKP sama fungisida, saya selang-seling gonta-ganti seperti itu. Karena darurat urgen nitrogen dari air hujan dan darurat urgen patogen yang mengganggu tanaman karena air hujan. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf, bisa ditambahi, ditulis di kolom komentar. Ada kritik, saran dan lain sebagainya, maka saya akan menerima dengan lapang dada. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.